Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai chapter ekstra dari volume ke-9 dari serialnya Rosidere, atau lebih dikenal dengan sebutan Untold Story, yang berjudul Hati Yang Tak Manusiawi. BTW sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat akunnya dari @kakakmile12 yang udah ngingetin kalau aku kelewatan buat bahas chapter ekstra kali ini. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas. So, chapter ekstra ini tuh dibuka dengan kilas balik dari masa lalunya kakek KFC ya, dimana pada saat itu Gensei muda mulai menghadiri pertemuan sosial bersama dengan kedua orang tuanya. Dimana pada saat itu Gensei muda masih berusia 6 tahunan. Dan untuk pertama kalinya, semua tamu undangan melihat Gensei Suo yang digadang-gadang sebagai penerus keluarga Suo ke depannya. Anak yang menjadi harapan dari keluarga besar Suo family. Di mana ada salah satu tamu berkata, "Wah, bukankah itu keluarga Suwo? Mereka sepertinya baru pulang kembali ke Jepang. Dan apakah anak kecil yang bersama Suwo-san adalah anak sulung mereka? Kalau tidak salah namanya adalah Gensai-san. Ya, aku baru pertama kali melihatnya." Namun sayangnya, dari sudut pandang para tamu yang datang, Gensai muda terlihat begitu tidak dipedulikan oleh kedua orang tuanya. Dan sebaliknya juga, Gensai sepertinya juga tidak terlalu akrab dengan kedua orang tuanya. Namun meski biar begitu, banyak dari para tamu prihatin dengan kondisi Gensai muda yang masih anak-anak. Namun ya, dari sudut pandang Gensai sendiri, dia memiliki pengetahuan kalau kedua orang tuanya sangat disegani dan terlihat dingin di muka publik. Di mana kedua orang tuanya Gensai berhasil memberikan kesan kuat seperti itu. Nah, diketahui kalau keluarga utama Suho adalah keluarga yang telah melindungi dan juga mendukung semua kebijakan negara. Bahkan hal itu telah dilakukan sejak 800 tahun yang lalu, di mana salah satu aturan tak tertulis dari keluarga Suho adalah mengabdi untuk kepentingan publik dan dilarang untuk mengejar kepentingan pribadi. Di mana sebagai pemimpin keluarga Suho, ayah dari Gensai juga mengharapkan kalau Gensai dan adiknya bisa menjadi penerus dirinya di masa depan. Ya, ternyata kakek KFC juga punya adik ternyata. Dimana di salah satu kesempatan Gensai muda ditegur oleh ayahnya karena melupakan salah satu nama tamu yang ada di pertemuan sebelumnya. Dimana ayah Gensai berkata kalau hal seperti itu tidak boleh lagi dilakukan ke depannya. Karena hubungan dengan rekan bisnis dan juga politik itu sangat penting banget. Makanya Gensai nggak boleh melupakan nama dari seseorang. Sedangkan ibu dari Gensai sendiri adalah wanita yang sangat terampil di hadapan semua orang, namun sangat dingin di hadapan keluarganya sendiri. Bahkan Gensai tidak pernah merasakan rasa kasih sayang dari kedua orang tuanya. Namun bagi Gensai, ia tidak keberatan dengan perlakuan seperti itu, karena ayah dan ibunya adalah sosok yang sangat dihormati oleh semua orang. Meski ada satu orang yang tidak setuju dengan hal tersebut, ya orang tersebut itu adalah adik kandung dari Gensai itu sendiri, yang selalu mempertanyakan kenapa kakaknya tidak merasa tersiksa dengan didikan dari orang tua mereka. Di mana adik Gensai selalu berkata kalau ia sangat takut saat orang tua mereka selalu menceramai mereka. Sedangkan orang tua teman-temannya sangat sering bermain dengan anak-anak mereka. Di mana mendengar hal tersebut, Gensai menjadi kesal dengan berkata kalau mereka itu keluarga biasa aja. Dan kita ini tuh keluarga Suo yang terhormat kepada si adiknya. Di mana Gensai yang menganggap kalau adiknya terlalu lemah meski terlahir di dalam keluarga Suo, padahal adiknya sendiri itu lebih berbakat daripada dirinya. Gensai mulai merasa kesal dengan kondisi tersebut. Ya, Gensai tahu kalau adiknya adalah orang yang harusnya menjadi pemimpin keluarga Suo ke depannya. Di mana adik Gensai memiliki kecerdasan namun sangat lemah dalam hal bersosialisasi dan lebih menjadi manusia yang perasa dan juga mudah berempati dengan orang lain. Sedangkan Gensai hanya memiliki aura dingin dari ayah dan ibunya saja, tidak punya kemampuan lain selain itu. Jadi ya tidak heran kalau ayah mereka memberikan syarat siapapun yang berhasil menjadi anggota Rei Koukai akan menjadi penerus keluarga Suo itu sendiri. Di mana mendengar hal tersebut, adik Gensai masih terus mempertanyakan hal tersebut kepada Gensai. Apakah ayah dan ibu mereka itu tidak mencintai mereka? Namun ya lagi-lagi adiknya itu dimarahi sama Gensai Suo. So, seberjalannya waktu, Gensai mulai merasa keberatan dengan tingkah laku adiknya yang selalu saja mengeluh. Dan saat Gensai berkata kalau adiknya harus memenuhi harapan orang tua jika tidak ingin dimarahi, adik Gensai pun mulai tidak menyukai kakaknya lagi. Dan sejak saat itu adik Gensai tidak lagi berbicara dengan kakaknya. Bahkan lebih parahnya lagi, adik Gensai Suo lebih sering membangkang kepada orang tuanya, sampai terkadang sering kabur dari rumah. Ya, hal yang mencerminkan kalau adiknya tidak ingin menjadi ketua dari keluarga Suo selanjutnya. Sedangkan di sisi Gensai sendiri, Gensai belajar dengan sangat giat banget sampai pada akhirnya
Gensai memahami batasan-batasannya, di mana ia memahami salah satu bakat yang ia miliki. Dan bakat tersebut itu adalah bakat untuk bisa mengetahui bakat orang lain. Dan dengan mendekati orang-orang hebat di Akademi Seire dan menyarankan mereka semua pada potensi terbaik mereka, Gensai mulai mendapatkan rasa hormat dari banyak orang. Sehingga Gensai bisa lulus dan menjadi anggota Reikoukai dan menjadi calon penerus tunggal kepala keluarga Suho ke depannya. Bahkan sejak lulus SMA, Gensai juga semakin meluaskan koneksinya. Bahkan hal itu menjadi lebih luas saat si Gensai ini tuh duduk di bangku universitas. Bahkan Gensai juga beberapa kali menjalani acara perjodohan yang dibuat oleh kedua orang tuanya. Sampai pada akhirnya ada kabar dari luar negeri di mana orang tuanya berada gitu kan. Di mana pada saat itu terjadi wabah baru yang sangat mematikan dan ibu serta ayahnya menjadi salah satu korban dari penyebaran wabah tersebut. Di mana di ambang kematian ayahnya, Gensai mendapatkan panggilan telepon dari ayahnya, di mana Gensai mendapatkan banyak perintah sebagai pemimpin keluarga Suo yang baru. Ya, panggilan telepon itu adalah panggilan telepon terakhir dari ayahnya untuk si Gensai muda. Di mana salah satu perintah yang sangat Gensai ingat adalah perintah untuk tetap tegar dan terus tabah dalam kondisi apapun, yang menyebabkan salah satu alasan kenapa Gensai tidak bisa menangis saat ada anggota keluarganya yang meninggal dunia, serta penyebab salah satu pertikaian yang akan terjadi antara Gensai dan juga adiknya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah isi dari Extra Chapter volume ke-9 dari serialnya Rossi Diri untuk bagian pertama. Yang mana untuk lanjutannya sendiri aku akan coba buat di video yang terpisah. Kalau kalian setuju sih aku buat ngebahasnya sampai tuntas. So, akhir kata itu aja dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Ya nih.